Shalom saudara sekalian, pada kesempatan yang indah ini saya bawakan shalom dari gereja kami yang ada di San Francisco, Gereja Cornerstone Jemaat Berbahasa Indonesia. Saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Raya Imlek bagi saudara sekalian yang merayakannya. Nah saudara, pada kesempatan ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat kelima, tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Ayat ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10 saudara, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 yang terakhir, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami diberi kesempatan kembali membaca firman-Mu. Dan kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sesuai dengan tema daripada gereja kita di sini, maka judul pada hari ini mitos anugerah murahan. Apa itu anugerah, saudara? Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita diberikan. Sesuatu yang tidak pantas kita dapat, tapi kita dapatkan. Ketika kita boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, sesungguhnya kita tidak layak mendapatkan keselamatan tersebut karena kita adalah orang berdosa. Tetapi kita dilayakkan, itulah anugerah. Seberapa banyak orang dari sini yang mendengar firman Tuhan yang merasakan engkau telah mendapatkan anugerah tersebut? Kalau engkau merasakan ada kasih Kristus dalam hidup Anda,
itu berarti anugerah Tuhan ada pada saudara sekalian. Saudara, apakah anugerah itu kita dapatkan dengan pengorbanan kita? Tidak, saudara. Maka jelas bahwa anugerah Tuhan itu didapatkan hanya gratis. Kita tidak perlu berbayar. Bahkan sesungguhnya, saudara, anugerah Tuhan itu tidak sanggup kita bayar karena harganya begitu mahal, harganya begitu tinggi, saudara. Perjuangan apapun kita tidak sanggup untuk membayarnya. Hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kematian Kristus di atas kayu salib, itu yang sanggup membayarkan kepada kita anugerah tersebut. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya saudara, anugerah itu dibagikan kepada kita gratis bagi orang yang mau menerimanya dengan sungguh-sungguh. Tetapi anugerah yang gratis ini bukan anugerah murahan. Memang anugerah tersebut berlaku bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang yang menikmati anugerah itu mengalami pembenaran. Kenapa demikian? Nah, hari ini saudara, melalui ayat yang kita baca, kita akan melihat apa yang menjadi alasan kenapa orang-orang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, tapi kita tetap berada ke dalam hal yang tidak dibenarkan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11 tadi yang kita baca, konteksnya adalah tatkala orang Israel itu mengalami pembebasan dari Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Tetapi mereka tetap mendapatkan perlindungan daripada Allah. Alkitab mencatat baik pagi, siang, dan malam mereka tetap dipantau, dilindungi oleh Allah. Saudara, tatkala siang hari ada tiang awan sebagai penunjuk jalan. Demikian juga pada malam hari ada tiang api sebagai penunjuk jalan yang pada waktu itu tentunya belum ada GPS yang boleh mereka pakai. Bahkan mereka juga disediakan konsumsi, disediakan makanan yang cukup. Alkitab mencatat bukan hanya cukup, bahkan berlebihan. Tetapi dasar manusia itu sudah berakar dosanya, maka ketika mereka mendapatkan makanan, masing-masing orang keluarlah manusia lamanya. Ketamakan pun mulai timbul. Mereka mengambil makanan sebanyak-banyaknya, menumpukkan untuk dirinya sendiri. Begitu egoisnya, sehingga Alkitab mencatat ada banyak makanan yang disediakan buat mereka itu menjadi busuk. Padahal Tuhan Allah sudah berkata, Dia tetap akan menyediakan kepada mereka setiap hari. Jadi sekali lagi saudara, boleh dikatakan bahwa orang Israel itu sebenarnya sudah mengalami anugerah Tuhan. Mereka sudah diselamatkan dari laut Kolsom yang dalam keadaan kering. Tetapi betapa kagetnya kita waktu ayat 10 mencatat, tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Sekali lagi garis bawahi, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar daripada mereka. Alkitab mencatat bahwa mereka ditewaskan di padang gurun. Yang menjadi pertanyaan, mengapa? Mengapa mereka ditewaskan di padang gurun? Ada beberapa hal yang mau kita lihat di sini sebagai alasan mereka akhirnya tidak mendapat bagian dari warisan yang dijanjikan oleh Allah itu. Yang pertama, saudara, mereka berbuat jahat. Alkitab mencatat, dikatakan di sini, supaya
jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jika kita coba menyelidiki sebenarnya kejahatan apa yang orang Israel perbuat, saudara. Coba kita lihat Bilangan pasal 11 ayat 4. Yang punya Alkitab cepat-cepat dibuka. Bilangan 11 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? So dikatakan orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus. Mereka protes dan sekaligus membandingkan keadaan mereka yang dahulu di Mesir. Di situ dikatakan ada banyak makanan. Mereka tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah setiap hari kepada mereka. Mereka telah lupa bahwa keselamatan yang Allah kerjakan ketika mereka melewati Laut Kausam atau Laut Teberau dalam keadaan kering. Mereka lupa itu semuanya. Padahal hal itu sangat penting. Itu merupakan anugerah di mana mereka bisa hidup kembali. Orang Israel hanya berpikir tentang masalah perut. Hanya berpikir tentang masalah hari ini. Padahal Tuhan Allah menjanjikan kepada mereka masa depan. Ada tanah perjanjian. Ada tempat yang mereka harus dapatkan. Kalau demikian saudara, mereka menganggap remeh karya Allah yang besar dalam hidup mereka, bukan? Jikalau hanya sekedar makanan dan minuman saja saudara, maka mereka tidak perlu keluar dari Mesir. Mereka cukup di situ. Cukup banyak makanan di sana. Apa yang mereka butuhkan ada di sana. Tetapi Allah mau berikan kepada mereka lebih daripada itu. Yaitu selain pembebasan mereka dari Mesir, mereka juga dijanjikan warisan tempat yang indah buat mereka. Yaitu kota perjanjian, kota Kanaan. Sama halnya dengan kita saat ini, bukan? Yang hidup pada zaman anugerah. Jikalau hanya sekedar kebutuhan jasmani yang ada di dunia ini kita pikirkan, maka itu berarti kita hanya memikirkan keadaan kita hari ini saja. Anugerah yang engkau dan saya dapatkan hari ini itu menjanjikan bahwa engkau dan saya akan memperoleh keselamatan daripada Kristus, bukan? Itu satu janji yang pasti. Nah saudara, sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, itu semuanya akan saudara dan saya tinggalkan. Karena yang penting dari hidup ini setelah itu adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, sadarkah kita bahwa hari ini kita selalu mengklaim Tuhan akan segala kebutuhan hari ini. Ketika kita sakit, kita mau supaya mujizat terjadi, kita harus sembuh. Kita klaim bahwa Tuhan itu berkuasa telah menyembuhkan sakit penyakit, kita mesti sembuh. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa sembuhkan kita? Saya katakan bisa. Tapi apakah kita bisa tidak sembuh? Saya juga katakan bisa. Nah, kalau kita tidak sembuh, bagaimana itu? Apakah berarti kita kurang beriman? Tidak juga saudara. Karena kita bukan percaya kepada Tuhan yang hari ini saja, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama kita pada waktu-waktu yang akan datang. Setelah kematian pun Dia ada bersama dengan kita, bukan? Jadi kalau hari ini ada pengajaran yang mengajarkan pada kita percaya kepada mujizat, sungguh-sungguh mujizat yang diutamakan, saya agak ragu, saudara. Suatu hari, saudara,
gereja mengadakan acara di puncak gunung. Karena ramai yang ikut, maka gereja menyediakan 2 bus yang besar. Bus A dan bus B. Sama-sama berangkat menuju ke puncak gunung untuk mengadakan retreat 1 weekend. Sebelum berangkat, pendeta berdoa, Tuhan lindungi perjalanan kami ini supaya kami selamat tiba sampai di sana. Sehingga kami boleh mengadakan kebaktian dengan leluasa. Berangkatlah 2 bus ini sambil bernyanyi memuji Tuhan sepanjang perjalanan. Bus A jalan, bus B jalan. Bus A jalannya begitu lancar sampai mereka ke tempat retreat. Namun bus B ada masalah. Di tengah jalan karena sopirnya mungkin ngantuk atau apa, tiba-tiba mereka menabrak trotoar dan terpelanting mobil lain. Ada orang yang kepalanya benjol, ada yang tangannya luka, ada yang kakinya lecet, ada yang kakinya terjepit. Namun setelah beberapa jam mereka diobati, mereka boleh ganti bus, jalan lagi menuju ke tempat retreat. Malam hari diadakanlah kebaktian syukur untuk pembukaan acara retreat. Lalu diminta semua orang bersaksi bagaimana kasih Tuhan, karya Tuhan terhadap kehidupan mereka. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah saudara, saya mau bertanya kepada Anda. Bus A yang jalan lancar, bus B yang tadi tidak lancar. Kira-kira penumpang bus mana yang lebih banyak bersaksi akan karya Tuhan? Ya mungkin Anda berkata bus A. Tapi ada banyak orang katakan bus B. Lalu ditanya, mengapa bus B? Ya karena yang ada di bus B itu, mereka itu sudah mengalami mujizat yang besar. Mereka berdiri dan bersaksi, kepalaku tadi tersundul kaca, sekarang benjol, tapi puji Tuhan saya masih bisa ikut. Puji Tuhan tadi saya sempat terjepit, puji Tuhan kakiku luka. Mereka semua bersaksi bahwa karya Tuhan begitu luar biasa terhadap hidup mereka. Lalu yang di bus A yang lancar-lancar sampai ke atas, mereka sungkan bersaksi. Kenapa? Karena mereka seakan-akan tidak mengalami mujizat yang spektakuler. Permisi tanya, apakah Anda mau seperti penumpang yang bus A atau bus B? Kalau saudara dan saya lebih suka yang seperti bus B, yang bisa bersaksi mengalami mujizat yang spektakuler, kenapa tidak minta pendeta tadi berdoa waktu berangkat supaya mobil kita terguling-guling lalu sampai ke puncak? Logikanya adalah saudara, bus A yang lancar itu berarti karya Tuhan terhadap bus tersebut luar biasa. Mereka bisa sampai ke atas sana dengan selamat, bukan? Nah selama ini kita telah dikelabui oleh pengajaran mujizat yang salah. Kita pikir kalau mujizat itu makin spektakuler, maka kita makin hebat. Bukan. Justru bus yang paling lancar itu yang hebat, tidak ada errornya. Yang kedua saudara, mereka menyembah berhala. Perhatikan Keluaran pasal 32 ayat 6. Saya bacakan buat kita. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Peristiwa ini saudara terjadi tatkala mereka menyembah kepada lembu. Konteks penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel ialah
tatkala dalam sejarah perjalanan pembebasan orang Israel dari Mesir, waktu itu mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari atas gunung. Lalu atas inisiatif daripada Harun, mereka mengumpulkan segala perhiasan mereka untuk membuat sebuah berhala yang disebut dengan berhala lembu tuangan. Itu sebabnya maka di ayat 7 kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan berkata, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir ini telah rusak lakunya. Mereka itu tegar tengkuk, sehingga mereka mendapat murka daripada Tuhan. Nah saudara, bukankah Tuhan Allah senantiasa menuntut kesetiaan daripada kita, saudara? Ingat bahwa waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Manusia selalu berharap pertolongan Tuhan secara instan, maunya cepat. Tetapi Tuhan punya rancangan tersendiri. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan rancangan Tuhan juga tidak pernah terlambat, saudara. Acap kali karena ketidaksabaran daripada kita, maka umat manusia merasa Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak bergeming. Tuhan itu tidak berbuat sesuatu. Pada saat seperti itulah, maka ada godaan iblis. Ada godaan-godaan yang senantiasa mau menarik iman kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Hati-hati, saudara. Saudara ingat cerita Ayub? Ketika dia sakit penyakit menderita, bahkan harta kekayaannya habis, istrinya marah kepada dia. Kenapa sudah keadaan sedemikian rupa pun engkau masih setia kepada Tuhan? Maka dia katakan kepada istrinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub kuat, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, saudara, mereka melakukan percabulan. Coba kita baca Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan Moab. Jika dilanjutkan lagi, rupanya perzinahan ini dianggap sebagai ibadah. Mereka memberikan persembahan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka, dan makan makanan yang dipersembahkan tersebut. Maka bangkitlah murka Tuhan atas umatnya. Nah, percabulan semacam ini membuat Tuhan marah. Orang Israel begitu gampang lupa akan anugerah Tuhan, padahal mereka telah mengalami sendiri. Dengan mata kepala mereka menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Tuhan terhadap hidup mereka. Ini merupakan mujizat yang besar yang mereka alami, saudara, yang sampai hari ini tidak bisa kita lupakan, bukan? Murka Allah meledak tatkala mereka berpapasan dengan dewa Baal yang disebut dengan dewa Baal Peor, yang merupakan berhala yang sesat, saudara, yang mengakibatkan 24.000 orang tewas di sana. Anugerah dinikmati orang Israel. Mereka merasakan pemeliharaan Tuhan. Tapi sekaligus mereka menganggap
remeh pemeliharaan Tuhan tersebut. Mereka berselingkuh. Tuhan menyelamatkan mereka, tapi mereka bermain-main dengan dewa Baal. Saudara, hati-hati dengan kita sekalian. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami permasalahan, ketika pandemik merajalela di mana-mana, mungkin kita terpapar sakit. Ketika kita mengalami hal-hal yang begitu sulit, kita berdoa dan belum mengalami kesembuhan, maka ada godaan berkata, cobalah. Mungkin di sana ada sesuatu kuasa yang bisa menyembuhkan engkau. Mungkin di sana kalau engkau percaya pada sesuatu di sana akan menyembuhkan engkau. Hati-hati. Ketika engkau menaruh hati meninggalkan Tuhan dan percaya kepada kuasa-kuasa yang lain, inilah yang disebut dengan penyembahan berhala. Berselingkuh di dalam Tuhan. Hati-hati, Tuhan murka kepada kita. Anugerah Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita. Itu bukan pengorbanan murahan dan tidak main-main. Nah saudara, ketika kita melenceng, ketika kita tidak segan-segan berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan kita mentes kesabaran Tuhan. Kadang orang lain tidak tahu bahwa kita sedang diganjar oleh Tuhan. Tetapi coba cek evaluasi diri kita sendiri. Kita tahu bahwa kita sedang diganjar oleh Tuhan. Maka di dalam hati kita yang terdalam, kita mesti bertobat. Yang keempat saudara, mengapa mereka yang menikmati anugerah Tuhan tetapi tidak dibenarkan? Karena mereka mencobai Tuhan. Tatkala kita lihat Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak orang Israel yang mati. Saudara, umat Israel lupa bahwa Allah itu bukan Allah yang jahat. Umat Israel itu lupa bahwa Allah itu sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap pembebasan mereka. Allah memperhatikan mereka. Allah selalu menjanjikan yang pasti kepada mereka. Tapi mereka ragu, mereka ngomel, mereka protes, mereka menggerutu. Ini semua terjadi karena iman mereka. Mereka mau coba Tuhan. Lagi pula mereka telah mengalami segala macam kebaikan Tuhan sebenarnya. Tapi mereka selalu membanding-bandingkan dengan dulu. Dengan dulu. Memang saudara, kehidupan manusia lama kita itu selalu lebih enak dibandingkan dengan kehidupan manusia baru, bukan? Di kehidupan manusia lama kita bebas lakukan ini, itu. Mau berbuat apa saja yang menyenangkan semua kita bisa lakukan. Mau pesta pora semua bisa dilakukan. Mau lakukan hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita masuk sebagai manusia yang baru, yang sudah mengalami pertobatan, hal-hal yang menyenangkan pada masa lalu itu harus kita tinggalkan. Harus kita buang jauh-jauh. Harus kita singkirkan. Kalau kita masih mau menggandol manusia yang lama, maka kita tidak akan mendapatkan janji Allah yang pasti itu. Itu sama seperti saya sering berikan contoh ketika seorang anak minta permen
pada mamanya bilang ambil 2. Tetapi karena mamanya tidak memperhatikan, dia masuk tangannya besar-besar ke dalam toples, dia ambil sebanyak-banyaknya permen tersebut. Ketika dia mengeluarkan tangannya, tidak bisa keluar. Dia nangis, minta pertolongan pada mamanya, tanganku gak bisa keluar. Mamanya katakan pada dia, kalau engkau mau keluarkan tanganmu, harus buka tanganmu. Buka tanganmu. Buang permen itu kembali ke dalam toples, lalu tanganmu keluar. Kalau engkau dan saya mau keluar dari manusia yang lama, kehidupan yang lama, harus buang jauh-jauh segala hal kesukaan, segala hal kesenangan pada masa-masa lalu itu. Yang kelima, saudara, mereka bersungut-sungut. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka bersungut-sungut? Bila kita lihat bilangan 16, 41 sampai 49. Di situ kita perhatikan bahwa umat Tuhan dalam hal ini Israel bersungut-sungut. Karena ketika hukuman Allah menimpa Korah dan kawan-kawannya, bangsa Israel itu mengeluh kepada Musa. Seakan-akan dialah yang menghukum mereka. Bangsa itu demikian tertipu sehingga menganggap bahwa para pemberontak itu adalah orang-orang yang paling rohani. Umat Allah memerlukan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengikut pemimpin-pemimpin yang bukan dari Allah. Karena Allah tidak akan diam. Ia akan turun tangan untuk menghentikan semuanya itu. Sayang sekali, saudara, peristiwa ini telah menewaskan 14.000 orang. Nah, saudara, dari uraian firman Tuhan hari ini kita lihat bahwa sebagai umat Allah, maka kita sebenarnya tidak perlu bersungut-sungut. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu baik, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu senantiasa memperhatikan kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu maha kuasa, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu maha tahu, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu segala-galanya, maka Dia itu mengetahui dari mulai atas kepala sampai ujung kaki. Bukan hanya itu, Dia mengetahui sampai hati kita yang terdalam. Bukan hanya itu, Dia mengetahui sampai pikiran kita yang terdalam. Apa yang mau kita lakukan, Dia tahu. Masa depan kita, Dia tahu. Maka Dia tidak akan mentelantarkan kita, bukan? Nah, saudara, hari ini kita hidup di zaman anugerah. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Dan kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Allah. Dan ketika kita masih diberi kesempatan hidup, saudara, ini merupakan anugerah Tuhan yang begitu berharga. Pakailah kesempatan yang indah ini sebaik-baiknya. Nah, saudara, sebagai penutup, saat ini teman-teman kita yang Tionghoa merayakan Imlek. Itu merupakan satu tradisi adat istiadat dari orang-orang Tionghoa. Mungkin sebagian dari kita juga merayakannya. Tetapi bagi saya, ketika saya merayakan, saya harus hati-hati. Selama hal yang saya lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka boleh saya jalankan. Tapi selama hal tersebut mengarah kepada penyembahan berhala, saya harus jauhkan. Di situ ada hal yang positif mengajarkan pada kita bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ketika malam Imlek kumpul bersama-sama mengadakan pesta saling memaafkan, walaupun tahun ini mungkin kita jaga jarak. Di situ ada bagi-bagi angpau, yang tua, yang lebih senior membagikan kepada yang lebih muda. Demikian juga bagi anak-anak, mereka datang bersilaturahmi kepada orang tuanya, saling memaafkan.
saling mengasihi. Nah, kalau hal-hal seperti demikian yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak masalah kita lakukan. Tapi sekali lagi saudara, jangan anggap remeh anugerah Tuhan tersebut, sehingga kita mengorbankan anugerah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di kota Manado ini Tuhan. Dan berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati kerohanian mereka, dan berkati iman mereka supaya hari demi hari ketika menjalani hidup ini, menjalani hidup kekristenan, lebih cinta kepada Tuhan, lebih menghargai bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami begitu berharga, supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang ada di gereja Tuhan, berkati majelis dan semua jemaatnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.